Hari ini merupakan hari yang cukup cerah untuk memulai cerita kita hari ini. Di sebuah sekolah menengah atas yang cukup terkenal dengan akreditasi A. Sekolah itu luas dan memiliki banyak fasilitas yang dibutuhkan bagi para siswa. Salah satunya adalah ruang kelas yang dilengkapi AC dan WiFi. Seorang guru senior yang sudah berpenampilan rapi dan membawa 2 buku tebal keluar dari ruang guru dengan sedikit tergesa-gesa, tetapi tetap tersenyum lebar ketika berpapasan dengan para siswa. Pak Sahrul panggilannya. Beliau adalah guru sejarah yang sudah mengajar selama hampir 20 tahun di SMA tersebut. Pak guru muda sangat segan kepadanya tetapi tidak dengan siswanya. Belajar mau belajar? Siap. Dulu Pak. Ya nih Pak, lapar belum sarapan. Oh, benar belum sarapan. Udah lihat Pak, salah ini begini. Ini akibat kamu belum makan Pak. Betul Pak. 10 menit lah Pak, masa nggak dikasih? Oke, kalau begitu Bapak izinkan kalian ke kantin. Tapi dengan catatan 10 Gas lah Pak. Gas. Hewan. Rido bergaya seperti pemimpin yang kini sudah berada di dekat pintu kelas. Lantas langsung disusul oleh ketiga temannya. Bapak ganteng banget di hari ini. anak-anak sambil menunggu teman kalian kembali dari kantin. Silakan buka buku bahasa sejarahnya ya. Kita lanjutin bab selanjutnya. "15 menit kemudian. Pak Sahrul, yang juga dari tadi belum balik-balik padahal udah 15 menit. Oh iya, betul juga ya. Udah 10 menit kok belum balik. Perlu saya soalnya Pak. Tak perlu lari, dan Bapak aja yang usul mereka. Kayaknya Bapak harus kasih peringatan dari ke mereka. Soalnya tiap pelajaran Bapak mereka bolos terus. Pak Sahrul segera pergi ke kantin untuk menghampiri ketiga muridnya yang tak kunjung kembali ke kelas. Pak Sahrul sangat kecewa ketika melihat ketiga muridnya dengan santai mengobrol dan menikmati jajanan mereka di salah satu kursi kantin tanpa cemas sedikit pun. Rido yang tak sengaja menoleh langsung menyadari kehadiran Pak Sahrul di kantin. Ia mengernyit melihat Pak Sahrul berjalan ke arah mereka. Namun kemudian ia tertawa. Orang lo datang Om. Lah, ngapain Pak kesini? Mau join? Gas Pak, ada goreng gratis Pak. Bapak mau habis puasa boleh Pak. Kenapa kalian masih ada di sini? Sudah 10 menit juga. Tadi janji kalian ke Bapak cuma 10 menit. Ini udah lebih dari 10 menit. Ini tuh buat jalan doang Pak. Belum beli makannya, belum beli jajannya Pak. Betul Pak, kalau mau join sini aja duduk. Masih ada ini tempatnya. Balik kalian ke kelas sekarang. Tumben Bapak peduli sama kita. Biasanya aja gak peduli kalau kita gak balik kelas. Gak usah caper sama si Sherry deh Pak. Bapak ya tadi dibilangin ganteng sama Sherry ya. Waduh Pak, lawak banget sih. Pak! Sopan kalian ngomong begitu. Balik kalian ke kelas sekarang. Apaan sih Pak? Sensitif banget Bapak hari ini. Ayo kembali ke kelas. Lain kali kan baperan lah Pak. Gak asik. Pak Sahrul sangat terkejut akibat perlakuan anak muridnya yang sangat tidak sopan. Beliau sangat kecewa, tidak pernah terpikir dalam benaknya jika beliau akan diperlakukan seperti itu oleh muridnya selama menjadi guru. Guru memang pahlawan tanpa tanda jasa, tetapi kini bahkan jasanya tak pernah dianggap ada. Lu kan yang ngasih tau Pak Sahrul kalau kita masih di kantin. Biasanya juga tuh guru lupa kalau kita masih di kelas. Iya, itu kenapa? So banget lu jadi orang super amat. Kalau cowok udah belajar tadi dari tadi. Biasanya kan ngomongnya dulu dan dikasih ke mulut Bapak sih pakai segala. Kalau berani sini aja gua, gak usah kayak banci aja ke cewek. Lah, kenapa cemot? Lu suka sama Mirna, gak terima Mirna kok gituin. Kalau ya emang kenapa? Bagian kalau itu ada tantangannya dikit deh. Lagian kita kayak gini juga biar kalian introspeksi diri bukannya malah bikin menjadi-jadi. Apa kayak ngomong lu berdua? Udahlah Dok, biarin aja. Mending kita bolos daripada kalian pasangan cukup. Bukan.
sadar kalau kelakuan mereka itu salah. Amin. Ridho dan dua temannya tidak pernah langsung pulang ke rumah saat pulang sekolah. Mereka biasa berkumpul di sebuah tempat tongkrongan sambil mengobrol santai. Dok, berisik nih HP lo, ada telepon. Siapa? Ayah lo nih. Ridho beranjak menjauh dari teman-temannya. Kemudian ia menerima telepon dari sang ayah dengan wajah malas. Halo ya, kenapa? Pulang sekarang. Lagi ngapain kamu? Pulang, belajar. Ingat cita-cita ibumu yang mau lihat kamu jadi guru di masa depan. Apaan sih ya? Kan mama udah gak ada, jadi terserah Rida dong sekarang. Ridho, jangan kurang ajar. Pulang sekarang. Atau ayah berhenti napahin kamu. Jadi buruk banget gua kalau jadi misalnya jadi guru. Sudah 3 minggu sejak Ridho mulai berkuliah di salah satu kampus negeri di kotanya. Ridho tidak banyak berubah, namun ia menjadi sedikit pendiam karena belum pernah memiliki teman yang baik seperti dua temannya di SMA dulu. Di kampusnya, Ridho bertemu dengan banyak orang hebat, pandai berbicara, aktif dalam berdiskusi, cekatan, berpikir logis, dan banyak berperan dalam organisasi. Ridho merenung dan menyadari sejauh mana ia tertinggal selama ini. Tidak ada satupun kompetensi dasar yang ia kuasai seperti teman-teman kampus yang lain. Untuk pertama kalinya, Ridho tahu arti gagal. Ridho mulai belajar dengan giat. Ia membawa buku-buku sejarah yang dulu ia pinjam dari sekolah dan belum ia kembalikan karena lupa. Ia dulu berpikir jika buku-buku itu sudah hilang. Setiap malam, Ridho mempunyai rutinitas baru, yaitu mencatat dan merangkum materi. Ia mempelajari semua hal yang dulu ia lewatkan saat SMA. Ridho berusaha dengan keras menjadi mahasiswa yang hebat. 5 tahun berlalu, Ridho melewati semua rintangan yang menghadang perjalanannya. Ridho berhasil menjadi guru sejarah dan kini mengajar di sebuah SMA negeri yang letaknya cukup jauh dari lingkungan rumahnya. Ia harus tinggal di sebuah kontrakan untuk memudahkan mobilitasnya ke sekolah. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Duh, kok ada pesan kosong pada kemana itu? Udah ke kantin, Pak. Kalian tetap di kelas ya, tapi bapak mau nyusul mereka. Oke, Pak. Aku heran deh sama dia, Badu udah sering pukul bukannya malah sadar malah makin parah. Iya juga ya, tapi kalau dilihat-lihat sebenarnya mereka itu baik tahu, cuman salah pergaulan aja jadinya mereka kayak gitu. Mungkin ya semoga aja mereka cepat sadar sama kelakuan mereka yang bisa ngerugiin dia di masa depan. Amin. Ridho berjalan menuju kantin sambil memasang wajah garang. Di sekolah ini, Ridho memang terkenal sebagai guru muda yang tegas. Ia sering memergoki siswa yang tidak taat pada peraturan sekolah. Ketika Ridho melihat 2 orang murid yang sedang bercanda di kantin, ia segera mempercepat langkahnya. Bagir dia, ngapain kan di sini? Kalian nggak dengar bel sekolah udah berbunyi? Buset, kaget saya, Pak. Udah lapar Pak, nggak usah jajan kalau nggak boleh. Iya, Pak, kalau lapar kan nggak fokus belajar. Nanti Bapak juga yang emosi kalau kita nggak ngerti. Ada aja alasannya. Cepat kembali ke kelas. Ya elah, tanggung amat Pak, nggak asik amat. Kamu berani ngejawab saya sekali lagi? Nilai sejarah kamu kosong ya. Di Bapak sensi amat, biarin aja nilai kita 0. Emang apel sejarah apa pentingnya sih? Masa lalu kok diungkit-ungkit, aneh. Dia, kembali ke kelas sekarang. Kamu juga Bagir, saya ke main-main ya. Ah, malesin banget, Pak. Lagi seru-serunya juga. Tahu baperan banget. Dia dan Bagir dengan sengaja menyenggol bahu Ridho sebelum berjalan kembali ke kelas. Seketika Ridho terdiam, bayangan dirinya di masa lalu langsung terputar di otaknya. Jadi gini ya, rasanya dipasang suhu dulu. Pak, masih ingat saya gak Pak? Oh, Ridho, ingat atuh yang dulu sering numpang tidur di sini kan? Alah, Bapak masih ingat aja. Saya mau ngembaliin buku ini Pak, buku sejarah yang saya pinjam dari Pak Sarul 5 tahun yang lalu. Oh iya, nggak apa-apa. Bapak malah seneng kalau kamu ingat kembaliin ini. Kamu teh udah lulus kuliah, kerja apa? Udah Pak, alhamdulillah jadi guru sekarang. Wah, keren. Jadi guru, nggak nyangka Bapak mah. Iya, saya juga gak nyangka Pak, sekarang saya jadi guru. Ridho, tahu belum? Udah dengar kabar?
Tahu apa Pak? Pak Sarul teh udah gak ada, baru seminggu lalu status harinya. Innalillahi. Serius Pak? Pak Sahrul? Iya tuh, masa bapak bohong? Ridho nggak tahu. Ridho kesini justru pengen ketemu beliau. Ridho mau minta maaf. Gimana tuh Pak? Ridho belum minta maaf. Ridho banyak dosa sama Pak Sahrul. Penjaga perpustakaan hanya bisa mengusap pundak Ridho yang kini sudah menangis. Ridho datang ke makam Pak Sahrul bersama dua teman SMA-nya. Terlihat jelas kesedihan yang tak terbendung tercetak jelas di wajah mereka. Ridho dan dua temannya menabur bunga dan sama-sama terduduk di hadapan makam Pak Sahrul. Semua terdiam dalam hayalan masing-masing, berpikir jauh ke belakang tentang bagaimana jahatnya perlakuan mereka kepada Pak Sahrul. Mereka tahu kenangan buruk itu abadi, tetapi terbesit harapan dalam mereka semoga Pak Sahrul sudah memaafkan semua perbuatan mereka terdahulu. Tidak ada yang perlu disesali. Semua hanya tentang waktu. Belajar perlu waktu, menjadi guru yang baik perlu waktu, dan menyadari kesalahan juga perlu waktu. Ridho dan dua temannya mungkin pernah salah, tetapi bukan berarti mereka harus menyerah. Pak Sahrul, maafin kita ya Pak Sahrul. Maaf Pak. Mereka menumpahkan seluruh penyesalan mereka di depan pusara Pak Sahrul. Seorang guru yang kini tak bisa merespon, tak bisa lagi membentak, dan tak ada lagi kesempatan